Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya dapat kembali menyapa Ibu Bapak Saudara sekalian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau belajar bersama dari sosok Paulus yang dahulu bernama Saulus. Kita belajar tentang proses kehidupan Saulus bersama Tuhan. Kita mau belajar tentang bagaimana proses bersama Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah. Ada orang yang akhirnya memilih berhenti karena lelah berproses. Karena dalam proses yang panjang tersebut mereka menemukan kesulitan-kesulitan. Mereka menemukan duka cita, mereka menemukan penderitaan sehingga mereka lelah untuk dapat berproses bersama Tuhan. Karena perlu kita sadari bersama bahwa sebuah proses bukanlah sebuah proses atau sebuah jalan yang mudah atau jalan yang cepat. Proses membutuhkan waktu, membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan berbagai hal untuk mencapai sebuah hasil yang baik. Oleh sebab itu disebut sebuah proses karena di dalamnya begitu banyak hal yang perlu disiapkan di dalamnya. Sebut saja ketika kita mau membuat sebuah kue, ada proses yang panjang. Mulai dari menyiapkan bahan, lalu kemudian kita mengolah bahan-bahan yang ada, lalu kemudian kita memanggangnya atau mengukusnya. Ada begitu banyak resep, ada begitu banyak proses yang harus dijalani untuk membuat atau menghasilkan sebuah kue yang enak. Atau kalau kita mau melihat sebuah proses lain, proses pembuatan vaksin dari virus corona atau COVID-19. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk menghasilkan sebuah vaksin yang mampu menangkal virus COVID-19 yang tiba-tiba menghantam dunia saat ini. Dari dua proses tadi kita belajar tentang bahwa sebuah proses, sebuah upaya bukanlah sebuah hal yang mudah, bukanlah sebuah hal yang sebentar, bukan sebuah hal yang cepat. Begitu juga dengan proses hidup yang kita jalani. Paulus dalam bacaan kita diproses sedemikian rupa. Ia yang dahulu adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Dia yang dahulu mencerca orang-orang Kristen, kini dia menjadi orang yang bertobat. Dia menemukan Tuhan dalam fase kehidupannya, sehingga dia diproses sedemikian rupa, bahkan dia mengalami kebutaan untuk dapat mengenal lebih dalam siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus yang menyelamatkan kehidupannya. Bacaan kita pada malam hari ini mau melihat bagaimana perjuangan Paulus, bagaimana Paulus diproses oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang kita kenal saat ini. Seorang yang tulisan-tulisannya begitu menginspirasi kita sebagai orang Kristen untuk dapat mengerti, memahami bagaimana itu Yesus yang kita sembah, yang kita puji. Kita mau belajar dari Paulus juga tentang bagaimana kehidupannya sebagai seorang rasul yang begitu taat, bahkan hidup dan matinya dia persembahkan untuk Kristus. Tapi kalau kita mau melihat bacaan kita pada malam hari ini, dia bukan orang yang dahulunya adalah orang yang Kristen sejak lahir, orang yang percaya kepada Kristus sejak lahir. Dia orang yang punya proses panjang, punya perjalanan panjang untuk menjadi sosok yang saat ini kita kenal sebagai sosok Paulus, yang tulisan-tulisannya, yang surat-suratnya dapat kita baca dalam Alkitab, begitu menginspirasi kehidupan kita, begitu membuat kita merasa bahwa orang ini luar biasa, mempengaruhi perjalanan iman kita masing-masing. Bahkan dalam kisah para rasul ini, tulisan pertobatan dari Paulus berulang kali dalam bacaan kita di pasal yang ke-9 ini. Lalu kita bisa baca lagi perjalanan pertobatan Paulus di pasal yang ke-22. Bahkan ada juga di pasal yang ke-26. Kita melihat bahwa pertobatan Paulus ini, dari dia yang sosok yang bernama Saulus dan berubah nama menjadi Paulus, dan kemudian mau dibaptis, mau mengikut Yesus, mau memberitakan Injil,
Kita mau belajar banyak dari proses kehidupan Paulus. Jadi proses sedemikian rupa untuk menjadi sosok yang kuat, menjadi sosok yang taat kepada Tuhan. Dan inilah tugas kita sebagai orang Kristen. Kita belajar dari sosok pertobatan Saulus ini untuk menjadikan atau mengingatkan kita bahwa proses hidup adalah proses yang tidak mudah dan singkat. Pandemi saat ini adalah salah satu cara atau salah satu proses hidup yang perlu kita rasakan dan kita jalani bersama. Tentu saja dalam proses ini ada suka duka, ada tawa dan air mata, ada sukacita, bahkan ada penderitaan di dalamnya. Tetapi pertanyaan yang harus kita jawab dalam proses ini adalah apakah kita mau bertahan? Ataukah kita mau berhenti berjuang dan berbalik mencari jalan lain selain daripada Kristus? Hidup adalah pilihan-pilihan yang terus akan menghantui kehidupan kita. Pilihan untuk bertahan atau melanjutkan kehidupan. Ada banyak alasan untuk tetap bertahan, tetapi ada juga begitu banyak alasan untuk kita meninggalkan Kristus. Untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan. Tapi maukah kita terus bertahan bersama Kristus? Maukah kita terus diproses bersamanya? Itu pertanyaan reflektif bagi setiap kita. Tapi pada malam hari ini saya mau mengajak ibu bapak saudara sekalian untuk bersama menjalani proses hidup bersama dengan Tuhan. Proses yang tidak menuntut setiap kita untuk berlari, karena berharap dengan berlari kita bisa cepat sampai pada tujuan kita. Tapi proses menuntut kita atau membimbing kita untuk terus berjalan bersama tangan kasih Tuhan. Menikmati setiap perjalanan yang ada, bukan dengan berlari, tapi menikmati setiap proses ini dengan berjalan dan melihat ke kanan ke kiri, menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan. Tidak ada yang menyuruh kita untuk berlari dalam mencapai atau menjalani proses hidup bersama Tuhan. Kita hanya diminta untuk berjalan bersamanya. Dan ketika kita memilih untuk dapat bertahan dalam proses hidup yang Tuhan anugerahkan, mari bersama siapkan diri kita dengan berbagai cobaan, bahkan penderitaan yang mungkin akan menuntut kita kembali memilih apakah kita harus bertahan atau menyerah pada keadaan. Selamat berproses bersama Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang adalah anugerah dari Tuhan, yang penuh dengan berbagai hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang kita yakini dan kita imani, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri ketika kita memilih untuk bertahan bersamanya. Selamat memilih, selamat bertahan, dan selamat menikmati setiap proses kehidupan bersama tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai setiap kita. Amin.